Ya. Tega pelatihnya menukik kecamatan cecek turun Murad Jabet. Oh gitu. Luar biasa ekspresi yang sangat dingin dari Walapatra Bogor Win. Hati ancaman Walaputra dari Baraya Bogor tentunya sangat luar biasa. 1, 2, 3, jangan kasih ampun Walaputra. Nose up, tungkel. Ancaman ini namanya kan one my cloud chai taiki sucai plat bohong. One my cloud chai taiki dengan Walaputra Bogor. Tinggi sekali, jangan kasih ampun. Kikal boy, nose up. Macam kata ada Walapatra, GBL Bogor lawan tebang Padimas RMT. Walapatra kiri, Padimas kanan. Kanan tipis, depan belakang. Sudah mulai jeneng serang, dan tarung lagi. Kikal, Murad Jabet. Luar biasa, Walapatra Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dan ketemu lagi dengan Mamang Biang. Nah guys, di video kita kali ini luar biasa. Setelah kita keliling-keliling dan akhirnya kita juga bisa menemukan alamat yang memang sedikit nyingcat juga. Sedikit jauh ya Mang Mulainya. Sedikit tersembunyi, tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa touchdown dan juga bisa sampai di salah satu kota yang terkenal dengan kota hujan. Dimana lagi kalau bukan di Bogor, tepatnya di markas besarnya tim Baraya Bogor, yang kemarin memang penampilan baik dari jokinya ataupun baik dari playernya semuanya luar biasa, cukup memukau dan juga sangat-sangat mencuri banyak perhatian dari tim-tim ataupun yang hadir di gelaran anniversary utama Liga Nasional PMT 2024-2025 di lapak RMT Stadium Tasikmalaya. Yang pasti sebelum kita obok-obok player yang memang saat ini menjadi trending topik, player yang saat ini menjadi rebutan, kita kenalan dulu sama sang joki. Sebenarnya ini adalah salah satu tokoh juga di dunia merpati. Beliau juga adalah salah satu legend juga. Dulu sempat menjadi salah satu pengurus juga ya mungkin Mas Yudi ya. Sampai sekarang sampai tadi sekarang yang pensiun Mang Mulai. Yang pensiun. Yang jadi pemain aja lah. Nah, dulu sempat jadi bagian dari tim juri juga ya kalau nggak salah. Oke. Nah, kita kupas tuntas tentang ataupun profil daripada Mas Yudi asal Kota Bogor, sang joki viral Walapatra. Luar biasa. Yang pasti Mas Yudi sehat. Alhamdulillah Mang Mulai sehat. Alhamdulillah. Doa sama jadi sarehat sadayana. Senyumnya ini sebenarnya sedikit bingung. Ini tuh harus tersenyum benar-benar bahagia ataupun tersenyum seperti bingung. Apa sih sebenarnya Mas Yudi? Dari mungkin kemarin nih, apa sih yang mungkin dirasakan dari Mas Yudi dari apa yang di gelaran kemarin? Kalau untuk gelaran kemarin ya alhamdulillah ya, walaupun dibagi yang penting anniversary kita berjalannya lancar, sukses ya di akhir tahun. Nah, yang bikin bingungnya ini mau mulai apa tuh?
manuk loba nu nawar ya. Kalau punya Yudi pribadi sih nggak lama dah datang di lapangan itu pun kemarin di Tasik ya mungkin udah kita keluarkan. Tapi kan berhubung ini masih punya temen gitu ya Mang Mulai ya. Betul. Karena Yudi cuman di sini ngerawatin ya juga ngejokiin juga. Jadi Yudi nggak ada hak untuk ngejual atau enggaknya ya. Mungkin Mang Mulai sendiri udah tahu ya. Itu ya Mang Ipul udah tahu. Kita pasrahkan lagi sama yang punyanya sama Pak Haji Johan. Dan juga sang calonnya juga. Mudah-mudahan setelah tutup kamera ini gitulah ya. Amin. Sebenarnya jawab itu amin tuh. Aduh. Nah, Mas Yud, sebelum kita ke Wala Putra, sedikit dong ceritain tentang Mas Yudi sendiri di gelaran ataupun di dunia merpati khususnya di PMTI. Mungkin sedikit banyaknya waktu itu mungkin Ule belum eksis ataupun belum masuk ya di dunia PMTI. Dulu saat itu kan Mas Yudi sempat jadi ataupun sempat menjadi bagian dari kru tim juri ya. Betul. Sedikit cerita dong Mas Yudi, apa sih yang mungkin yang menjadi Mas Yudi mundur ataupun yang misalkan pensiun dari kru? Kalau untuk mundur karena Yudi sendiri juga ada kerjaan gitu ya Mang ya. Walaupun gede kecil kadang di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Ya ada istilahnya apa ya? Kalau untuk bolak-baliknya sebetulnya tidak masalah ya. Itu untuk mingguan, cuman kan per 2 minggu sekali itu Yudi harus ada izin lah ya. Gitu ada kerjaan gitu Mang Uli, makanya Yudi ngundurin diri ya. Insya Allah mungkin Pak Arif Ipe, Mas Arif ya udah kayak orang tua Yudi sendiri, mereka pada tahu lah kenapa Yudi mundur di tim juri ya. Tim juri gitu. Tidak ada apa-apa ya, alhamdulillah semua baik-baik saja, semua udah nganggap Yudi saudara, udah nganggap kayak ada sendiri ya. Cuman itu Bang mulai ada kerjaan juga gitu. Nah itu dulu di wasit atau di bagian apanya? Peluit. Waktu itu di Peluit. Ya. Tahun berapa dan berapa lama Mas Yudi di sana? Kurang lebih hampir setahun lebih lah itu. Berhentinya? Kalau berhenti itu terakhir anniversary di Lapak Pangandaran ya, di Kebo kalau nggak salah ya, Lapak Kebo ya. Berarti itu. 2021 ya, ya? kurang lebih di Lapak Kebo. Jadi terakhir. Tapi kalau di lokal masih tetap jadi kalau di lokal ya paling ngontrol unggul lah gitu, mulai ya gitu, mantau gitu. Jadi mungkin ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya harus diambil satu keputusan di mana Mas Yudi juga harus merelakan hobinya digantikan pekerjaan, tapi di samping itu juga tetap bermain. Kalau hobi manuk mah insya Allah mulai dari kecil ya susah ya. Susah. Mas Yudi, satu yang menjadi pusat perhatian ataupun satu yang menjadi pertanyaan mungkin dari teman-teman Mania Merpati Tinggi Indonesia yang khususnya yang hadir di gelaran kemarin, cara gebernya. Apakah memang Wala Putra saja yang digeber dengan cara seperti itu atau memang setiap burung yang Mas Yudi pegang digeber seperti itu? Insya Allah setiap burung yang dipegang pasti gebernya udah gitu. Jarang yang dikocek-kocek. Terakhir itu Nusantara ya main di Peris, sama kita pun ngegeber gayanya ya dari dulu kayak gitu, main di bebasan kayak gitu. Satu irama gitu. Iya, makanya kalau perempuan yang nggak ngeleter kadang suka langsung dibuang gitu. Nah, mungkin ada sedikit perbedaannya tuh dengan Wala Putra sendiri. Apakah memang ada rasa takut misalkan kalau misalkan digeber kocokannya lebih apa kayak gimana nih? Ya, waktu itu terakhir pernah di Janggal ya lomba. Digebernya kayak orang-orang gitu, semua rada dikencengin, itu ada potensi buat jebol mulai. Karena kita tahu CC-nya Wala Putra di atas rata-rata ya. Betul, alhamdulillah lah. Memang Wala Putra juga memang bukan burung ring ya, tapi memang secara kelahiran itu awalnya informasinya ada ringnya di GBL. Ya. Dari tim GBL, nanti kita kupas tuntas. Nah, tapi yang pasti irama gebernya memang khusus untuk Wala Putra. Memang seperti itu. Iya, nggak bisa kalau dikencengin mulai itu sempat cedera. Iya, kan capit udangnya itu patah yang kiri waktu pas beres jebol itu. Pas beres jebol. Jadi memang harus diikutin ya, jangan diototin lah ya. Nggak bisa diototin. Nah, guys, itu menjadi pertanyaan jawaban dari sang joki langsung. Kenapa Wala Putra khususnya ataupun cara gebernya Mas Yud selaku joki dari Wala Putra seperti itu. Yang mungkin boleh diikuti ya untuk burung-burung kencang ya. Insya Allah supaya burungnya tidak terlalu ngotot ngejar, apalagi kalau misalkan giringnya beda ataupun CC-nya luar biasa, mungkin itu menjadi salah satu trik tersendiri. Kita tahu Mas Yudi adalah salah satu legend senior juga mungkin di dunia merpati yang memang sudah
malang melintang juga di gelaran-gelaran PMTU nasional sebelum beliau libur ataupun menarik diri karena sebuah kegiatan ataupun kerjaan. Tapi sedikit Mas Yudi, melihat PMTI yang sekarang mungkin seperti apa nih? Alhamdulillah saya memulai ya dari kepemimpinan yang sebelum Pak Haji Rahmat sampai dengan sekarang Haji Rahmat ya, sampai Abah Haji ya. Kalau saya manggil ke Pak Haji Rahmat bukan Pak Haji, biasa Abah Haji ya. Abah Haji ya. Betul. Alhamdulillah sampai lomba kemarin selesai, nah lancar aja lah, saya ngelihatnya stabil sih ya. Karena kan saya juga kan nggak tahu dalam organisasinya seperti gimana. Yang penting lomba itu setahu saya jalannya lancar ya. Kalau dari lomba ya, gitu ya. Karena kalau cuaca kita juga ya kayak model kemarin pun banyak yang bilang, aduh Mang Yudi kalau diterusin insya Allah ada ancaman katanya si Walapatra. Cuman kan kembali lagi ya karena cuaca ya, bukan kita aja ya, semua lah pengen berharapnya cuaca lancar, tapi kan ya gimana ya, itu semuanya juga memang kembali lagi yang maksimal ya. Keinginan dari pemain, keinginan dari peserta, termasuk keinginan dari kami tim panitia juga pengennya lomba itu menghasilkan sampai ada juara sejati. Tapi semuanya juga kembali lagi ke ke alam lah, kita udah maksimal ya dari tim panitia, tim juri ya. Plus lah saya 4 jempol gitu ya. Tapi satu kebanggaan tersendiri, kita bisa lihat Walapatra tampil di gelaran nasional dengan istimewa. Amin. Yang sampai saat ini handphonenya nggak pernah berhenti. Kudu sabaraha, kudu sabaraha. Hari ini nanti kita bikin kejutan. Apakah? Gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada milik sama rezekinya, kalau saya sih nggak nahan-nahan gitu ya. Mulai ya. Kembali kalau burung mah banyak, dalam artian mungkin nanti setelah ada Walapatra yang sekarang mungkin ada Walapatra berikutnya. Amin. Gitu. Karena kita tahu nih Walapatra sendiri secara ibu bapaknya juga ada di. Ya, ibu bapaknya itu udah ada di Pak Haji Johan, ada semua dari pemilik ya. Ya pemilik langsung itu. Oke, yang pasti kita langsung gas, obok-obok, kenalan, silaturahmi, sekaligus kita kupas tuntas tentang Walapatra, salah satu player viral yang kemarin menjadi pusat perhatian di gelaran Liga Nasional Anniversary 11 tahun di Lapak RMT Stadium. Gas. Nah guys, kita sudah di depan ataupun istana-istananya dari tim Baraya Bogor yang memang dikomandoi oleh Mas Yudi. Nih, kita mau kenalan sama Walapatra. Mas Yud, boleh izin kenalan? Boleh, sudah waktunya makan ya? Iya, mulai. Biasa. Sekarang ini udah masuk giringan A, di mana giringan A mungkin saat ini lagi dipersiapkan untuk gelaran ataupun lomba ya. Ya, insya Allah anniversary kalau nggak ke Depok ya ke Sukabumi emang mulai. Sukabumi ya. Keluar kota ya. Nah, belum. Guys, saya izin boleh? Boleh, Mang. Nah, guys, ini adalah Walapatra, salah satu player viral, tapi di sini memang harusnya ini ring 22, tapi tidak ada karena terkena itu kena musibah. Kena musibah. Lagi bengkak jadi dibuang sama Pak Haji. Dibuang, dibengkak, mungkin ada uratnya kejepit atau apa, tapi sekarang udah sehat. Nah, ini untuk ring pendampingnya adalah Kolab GBL. Ini burung asal Pangandaran dari tim Kolab GBL. Mungkin teman-teman sudah paham ya tentang GBL tim. Biasanya saya kenalnya Bos Tiwan. Nah, ini adalah burungnya warna kelabu, ganteng. Mungkin teman-teman kemarin penasaran karena ngelihatnya di live jauh, jebret gitu kan nih. Ini adalah Walapatra. Posisinya lagi giring juga. Ya, maju giring. Maju giring. Guys, ini adalah Walapatra. Bagurnya. Nah, Mas Yud, selama mungkin megang Walapatra, mungkin apa sih yang mungkin Mas Yudi rasakan? Kendala. Alhamdulillah sih mulai burung mah nggak rewel gitu mulai. Nggak rewel. Sudah muter? Udah. Karena satu informasi yang penting, Walapatra saat ini bercokol di klasemen 2 Liga Bogor. Jadi dia secara juaranya juga udah sering di Bogor berarti karena sekarang. Nah, sekarang mau mendekati anniversary, masih mungkin untuk naik? Insya Allah ini kejar-kejaran sama Gajah Mada ya, punya tim SN. Nah, gitu. Perbedaan poinnya nggak jauh? Nggak jauh. Oke. Kan sekarang double point ya. Mudah-mudahan yang mulai. Kalau misalkan kita dengar-dengar mungkin informasi dari ayah ibunya atau ibu bapaknya. Ibu bapaknya ini ada di rumah Pak Haji Johan. Kalau darahannya mungkin, Mas Yud? Iya, semua ada di sana semua. Mungkin dari atasnya ada informasi apa, darah mana ataupun kurang apa kalau kurang apa ya? Jadi taunya cuman ibu bapaknya ini ada di Pak Haji Johan. Nah, kalau untuk darah semua gitu. Udah dibeli semua ya. Udah lama apa kemarin viral nih? Udah lama. Oh, udah lama. Nah, udah lama sebelum ini Vera udah lama dibelinya. Karena memang satu sisi ataupun satu informasi di mana Walapatra juga memiliki ataupun
berprestasinya luar biasa, sering juara di area Bogor. Baru kemarin mungkin kita ketemu di Lomnas di anniversary, jadi akhirnya bisa tahu oh Wala Putra ternyata seperti ini, dan itu istimewa sekali guys. Dan saat ini masih menjadi rebutan beberapa tim besar ataupun tim-tim yang memang memiliki player-player luar biasa dan ingin memiliki Wala Putra. Sampai saat ini pun termasuk saya juga dapat titipan, mudah-mudahan ini lagi ngolo nih guys, lagi ngelobi gitu. Nah yang pasti Mas Yud, sedikit tentang Wala Putra. Apa sih yang mungkin menjadi pembeda dengan player-player lain? Istimewanya nggak rewel Mang Ole ya. Terus burung mau datang ketemu Jablay kita nggak khawatir. Ya kemarin terakhir di babak ketiga datang kanan ya, itu ketemu Jablay ya, kata orang-orang. Tetap berdiri ya kita. Berdiri. Oh jongkok dulu Mang Ole sebentar. Oh jongkok ya. Langsung berdiri gitu. Langsung berdiri. Tapi secara karakter sebenarnya ini kenanya kemana nih? Manuver ya? Jatuhnya manuver. Bukan semi ya? Bukan semi. Kalau kerja asli yang manuver, manuver. Insya Allah. Sebenarnya lebih enaknya senjata rahasianya atau senjata tajamnya di mana nih? Di manuver track 2. Track 2. Jadi tinggi pukul dong? Iya. Enaknya di 12. Iya, betul Mang Ole. Kemarin memang kita nggak sempat lihat ya. Kemarin cuma ngelos 3/4 dar. Ya. Karena memang mungkin kemarin tracknya cukup datar juga ya. Nah, kalau misalkan secara karakter aslinya ataupun karakternya, lu nggak kebayang itu kemejanya Mas. Ya kalau untuk di Bogor, Insya Allah lah. Insya Allah. Ya. Nama aslinya kalau di Bogor bukan Wala Patra. Atau apa tuh? Bandit ya. Wala Patra sendiri apa sih artinya? Kalau untuk kamus bahasa Sunda, Wala Patra itu artinya kabar berita. Kabar berita. Mudah-mudahan semoga kita ngasih kabar berita yang baik-baik. Nah, Wala Putra itu adalah kabar berita ataupun kabar berita terbaik yang selalu dikasih sama Wala. Itu digantinya pada saat mau berangkat anniversary. Oh berarti di Bogor itu nama Bandit yang oh nama klasemennya tetap Bandit. Iya, Bandit itu. Tapi kalau di anniversary tiba-tiba nama itu kenapa tuh? Karena saya sering nonton wayang golek itu senang. Oh apa karena ada bisikan sesuatu gitu pas di kontrakan atau apa? Enggak, gitu. Sebelum mau berangkat emang 2 giringan kemarin masih jagungan kita kasih namanya Wala Patra. Wala Patra. Nah kepikiran sih memang nama Wala Patra gitu. Apa gitu kan? Nah akhirnya kabar, kita dapat jawaban. Istilahnya kabar lah gitu. Oke, Mas Yud, andai kata. Siap. Andai kata, nggak sayang gitu. Kalau misalkan nih ada jodohnya dengan yang lain, apa nih yang mungkin? Apakah sudah ada disiapkan Wala Patra lain ataupun seperti apa nih? Insya Allah emang boleh ya. Kalau yang namanya rezeki ataupun jodoh orang ada yang mau ya kita juga nggak mungkin nahan lah Mang Ole. Istilahnya kalau ada kesepakatan dari kedua belah pihak, terus Pak Hajinya juga mengiyakan, ya saya nggak akan nahan-nahan gitu Mang Ole. Gitu. Pasti mendoakan yang terbaik ya. Betul, mudah-mudahan di juragan yang barunya lebih wah lagi kerjanya. Ya insya Allah burung. Settingannya ada yang aneh nggak? Enggak. Jamu mungkin atau apa? Nggak ada. Cabut telur, mandi, biasa umbar. Umbar ya? Iya. Malah tadi saya lihat ini burung, ini Wala Patra kok diumbar sampai main ke genting-genting orang gitu ya. Ketahariwang apa kumaha. 5 menit langsung masuk lah. Iya, tapi memang burungnya nggak mengamen ya, maksudnya dia 5 menit main masuk, 5 menit main masuk gitu ya. Kita nggak sepet loh Mang Ole. Nggak sepet? Nggak sepet, nggak jamu yang lain. Nggak ada rawatan aneh-aneh? Nggak, semua sama rata. Itu ada Mbah Cokro yang waktu juara 2 di jungle pun sama. Sama semuanya. Rata semua. Ini luar biasa. Gitu. Mas Yudi boleh disimpan dulu. Monggo. Nah, ini adalah Wala Patra, salah satu player yang menjadi pusat perhatian dan juga viral di gelaran kemarin dengan CC-nya yang luar biasa. Ternyata kemarin tuh udah top perform atau belum itu kemarin? Belum ya? Ini kan baru bangun istirahat. Baru bangun istirahat, bulunya lagi full-fullnya loh guys. Baru bangun istirahat. Nah, yang pasti Mas Yudi kita ngucapin terima kasih. Mohon maaf diganggu waktunya Mas Yudi. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lanjut setelah tutup kamera ya Mas. Amin. Penting Mamang Ole sarehat, Mang sehat, semua penghobi merpati. Ya semua yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, pokoknya sehat semua lah gitu. Oke, yang pasti kita juga ngucapin nih selamat untuk Wala Patra karena kemarin menjadi bagian dari 50 besar yang memang terbagi ya. Karena memang satu sisi cuaca juga ya Mas Yudi, kita juga sudah maksimal ya, pengennya malah juara sejati ya. Yang pasti harapannya Mas Yudi, karena kita mau memasuki ajaran baru nih, program baru PMT, harapannya ataupun apa sih yang mungkin menjadi suara Mas Yudi untuk teman-teman ataupun pengurus yang pengurus ya. Kalau untuk pengurus siapapun itu nanti setelah terima dari Abah Haji ya, yang penting bisa menjalankan roda organisasi dengan baik, yang baik lebih baik lagi, yang kurang baik jadikan yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja sih ya, siapapun itu yang nanti memimpin ya saya doakan buat PMT yang terbaik itu Mang Ole. Amin. Dan tetap
Bogor gaspol ya. Insya Allah mulai. Oke, yang pasti terima kasih banyak dan juga kita tunggu kejutan-kejutan dari player-playernya Baraya, khususnya yang digeber sama Mas Yudi dan juga rekan-rekan dari Bogor semua yang selalu kompak, solid dan juga luar biasa. Pokoknya kita tunggu kejutan juga dari teman-teman area Bogor karena bentar lagi mau anniversary ya. Anniversary Bogor, Insya Allah di Kapan tuh? Giringan yang akan datang. Giringan yang akan mau langsung. Nah, oke, jadi buat teman-teman di area Bogor, giringan depannya mungkin ya, setelah giringan ini, giringan depannya lagi, atau tepatnya di giringan Juli lah ya. Iya, pertengahan Juli, kita tunggu, karena insya Allah Bogor akan anniversary. Pokoknya gas, bawa semua playernya, kita gas untuk anniversary Bogor. Semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi, karena satu hobi kita bersaudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.